Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat asar yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita sebelum Ramadan, kita membahas tentang adab-adab dalam memberi dan menerima hadiah. Dan untuk edisi Ramadan kita akan membahas insyaAllah tentang adab-adab bersedekah. Hampir-hampir mirip, tapi ini perbuatan yang berbeda. Hadiah dan sedekah sama-sama berpahala, namun hadiah lebih cenderung disebut untuk mereka yang memberi karena menghargai, karena pertemanan, persahabatan, memberikan untuk sesuatu prestasi. Itu adab, itu yang kita bahas dalam adab memberi hadiah dan menerima hadiah. Namun kalau bicara tentang adab sedekah, ini lebih cenderung kepada pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi disebut dengan sedekah berasal dari akar kata sadaqah yang artinya jujur, benar. Dan kenapa kemudian menjadi sebuah istilah memberi kepada orang yang membutuhkan? Disebutkan dalam beberapa kitab bahwa karena memberi sedekah itu adalah bukti daripada kejujuran iman seseorang. Jadi jujurnya iman itu ketika dia sudah mulai berkorban dengan memberi sedekah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, as-salatu nur, salat itu cahaya, yang memberi petunjuk hidup itu salat. Orang kalau salat maka dijaga oleh Allah dari kegelapan hatinya. Jadi mengambil tindakan itu seperti orang yang berjalan di dalam terang benderang. Itu orang kalau salat. Dan Rasulullah sambung, was-sadaqatu burhan, kata Rasulullah. Jadi kalau salat itu cahaya, sedangkan bersedekah burhan. Apa itu burhan? Ini ada Pak Burhan ada sini. Tak ada ya. Jadi burhan itu artinya bukti. Kenapa sedekah jadi bukti? Bukti iman seseorang ketika sudah mulai bersedekah. Oleh karena itu, sifat memberi itu adalah temannya salat. Tidak akan sempurna iman seseorang kalau cuma salat tanpa pernah memberi. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran setiap kalimat salat itu digandengkan dengan zakat.
Dan sedekah itu bahasa lain daripada zakat. Ya, karena sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, iaitu yang dimaksud adalah zakat, dan sedekah sunnah selain daripada zakat. Jadi ketika Allah menyebut kalimat salat di dalam Al-Quran, itu selalu digandingkan dengan kalimat zakat. Aqimus salat wa atuz zakat, yuqimunas salat wa yu'tunaz zakat, aqamus salat wa atuz zakat. Terus asal ada kalimah salat selalu bergandengan dengan zakat. Tapi kan bapa nak pernah dapat ayat menggandengkan puasa dengan salat. Puasa berdiri sendiri, kalau disebut siam atau saum selalu berdiri sendiri. Kalau haji, umrah juga penyebutannya tidak digandeng, tidak diikat dengan kata yang lain. Jadi haji, umrah. Tapi kalau salat dan zakat selalu digandengkan. Ada apa? Itu kan kalam Allah itu selalu punya rahasia dan maksud. Makanya para ulama ahli tafsir menjelaskan, kalau salat adalah lambang hubungan baik dengan manusia, dengan Allah. Ya, jadi salat itu adalah lambang hubungan baik dengan Allah. Dan sedekah wajib atau zakat adalah lambang hubungan baik dengan manusia. Jadi tidak bisa masuk surga orang-orang yang hanya berbuat baik kepada Allah tetapi tidak berbuat baik kepada manusia. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Oleh kerana itulah digandengkan kalimat salat dan zakat. Itu menunjukkan bahawa kita ini baru bisa masuk surga kalau sudah menegakkan hubungan baik kita dengan Allah melalui salat, dan juga di samping itu kita memberi apa yang kita miliki yang telah diberikan oleh Allah. Jadi saya pernah sering mengatakan di mana-mana pengajian, kita ini belum dianggap baik, Pak, kalau belum memberi. Jadi kalau kita cuma mengandalkan senyuman dalam hidup kita, jangan pikir kita dianggap baik. Jadi kita bertemu orang ramah begitu, Pak. Tutur bahasa kita juga baik, lembut, so-so merempot dan senyum. Kita tanya apa kabar, coba kayak gitu terusan sama anak yatim, sama orang miskin, senyum, tanya apa kabar, ya, ramah, lembut, kayak gitu terus sama anak yatim, sama orang miskin, begitu terusan. Coba dengar mereka bilang apa. Pasti mereka bilang, bapak tu memang lembut urang, senyum banyak tapi ramah urang, kata orang-orang miskin. Tapi krit mati, krit. Tak ada yang suka apa. Coba tanya sama anak yatim, coba tanya sama fakir miskin, coba tanya sama janda-janda. Ada enggak suka sama orang yang selalu senyum, ramah, lembut, tapi tidak pernah memberi? Tak ada. Jangankan mereka, Pak, kita sesama kita saja, senyum, lembut, ramah, tetapi kalau duduk di kedai kopi tidak pernah bayar. Kita selalu yang bayar. Pasti kita akan mengatakan, hai urang kan, makanya bak krit ni hai okey, kayak gitu, Pak. Tetap orang tak senang. Tetapi kalau sudah mulai memberi, walaupun tak pernah tersenyum, kalau sudah mulai memberi walaupun tak pernah tersenyum, itu tetap dianggap baik. Coba tanya sama fakir miskin, anak yatim tu, kalau sudah mulai kita memberi, walaupun kita bertemu mereka dalam keadaan wajah tak bagus,
Ya, kita bertemu mereka dalam keadaan bicara kita kasar, tapi kita selalu memberi. Pasti mereka akan mengatakan, bapak tu walaupun kasar-kasar kayak gitu, tapi orangnya baik kali orangnya. Itu uang merah selalu dikasih tiap seminggu sekali. Kami selalu dikasih beras, kami selalu begini dan begitu. Walaupun wajah mirip setan, tetapi mereka tetap menganggapnya malaikat. Kalau yang tadi, walaupun wajah mirip malaikat, tetapi tetap dianggap setan. Makanya lambang kita mulai baik itu ketika mulai bersedekah. Mik dengan puasa. Jadi baik, kita lanjut. Jadi itu kuncinya. Nah, oleh kerana itu, sedekah itu besar sekali perhatian Allah kepada sedekah. Salah satu pintu surga itu bernama Babus Sedekah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada baik. Bapak Ibu sabar, 1 jam setengah lagi kita sudah berbuka puasa. Jadi oleh karena itu perhatian Allah terhadap orang bersedekah itu luar biasa. Dalam surga itu salah satu pintu surga itu disebut dengan Babus Sedekah, dan itu diriwayatkan di dalam hadis Nabi SAW. Sehingga kalau kita baca tentang fadilah sedekah, lembar demi lembar kita bahas hadis Nabi, tak habis-habisnya Pak, kemuliaan tentang orang bersedekah. Saya membahas bab ini di masjid yang lain, masih sudah 6 bulan belum selesai hadis-hadis tentang anjuran bersedekah. Saking banyaknya kemuliaan yang Allah beri kepada ahlu sedekah, maka salah satu pintu di surga itu Babus Sedekah. Kita tidak mesti masuk surga itu dengan mengumpulkan semua amal, dan kita tidak sanggup seperti Nabi bersatunya semua amal. Kita tidak sanggup seperti Abu Bakar, karena kalau Abu Bakar itu punya keistimewaan di sisi Nabi dan Allah SWT. Ketika Rasulullah mengatakan nanti di surga setiap orang dipanggil-panggil dari pintu-pintu surga. Jadi kalau yang ahli sedekah dipanggil dari Babus Sedekah, yang ahli Qiyamul Lail dipanggil dari pintu Qiyamul Lail, yang birrul walidain dipanggil dari pintu berbakti ke orang tua. Setelah Abu Bakar mendengarkan pintu-pintu surga, lalu kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu sekaligus, direbut-rebut oleh semua pintu surga, dipanggil-panggil?" Apa jawaban Nabi? "Ada, ya wahai Abu Bakar. Dan aku berharap salah satunya adalah engkau yang direbut-rebut oleh pintu surga." Karena Abu Bakar itu melakukan semua perkara. Dia taat, dia pembela Nabi habis-habisan, dia tidak pernah alpa dari melakukan ibadah malam. Dia juga orang yang paling baik hatinya. Dia sering membebaskan budak. Jangan tanya sedekahnya, sampai sedekahnya kepada Nabi menghabiskan harta. Maka semua pintu surga berebut-rebut supaya bisa mendapatkan Abu Bakar. Nah, kita tidak mampu seperti itu, tidak mampu. Jadi paling kurang yang wajib kita jaga, dan raihlah pintu surga itu salah satunya melalui sedekah. Karena semua kita Pak tidak diberi kelebihan dengan sempurna sekaligus, tidak. Ada orang yang sanggup rajin puasa sunnah, tapi hana apa yang sedekah.
Kalau puasa sunnah rajin, salat rajin, tapi dia tidak punya harta bersedekah, maka dia Allah beri kelebihan nanti dipanggil dari pintu-pintu salat. Tapi ada orang yang kadang-kadang orangnya capek, mencari nafkah, tidak sanggup, tidak terbangun pun di waktu malam. Dibangunkan, disiram berulang-ulang pun tidak terbangun di waktu tahajud. Tapi sedekahnya luar biasa. Pantang melihat ada kesempatan, berebut dia untuk memberi sedekah. Nah, itu bisa menyebabkan orang itu masuk dari pintu sedekah. Yang penting, yang wajib jaga. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah kita ketika kita mulai memberi, itu jangan fikir bahwa nanti ketika kita bertemu kembali dengan sedekah itu di akhirat seperti semula. Jadi jangan kita fikir bahwa kalau kita bertemu dengan uang 500 rupiah yang kita beri di dunia, lalu kita bertemu kembali dengan 500 itu, enggak. Jangan fikir bahwa sebutir kurma yang kita beri di dunia, kita bertemu lagi dengan sebutir kurma. Tidak, enggak ketemu lagi, Pak, pasti. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakannya di dalam hadis yang sahih bahwa ketika Allah menerima sedekah dari seorang hamba, maka Allah akan pelihara sedekah itu, lalu Allah suburkan seperti engkau memelihara anak unta sampai menjadi mama unta. Begitu kata Nabi, engkau pelihara unta kecil sampai jadi bapa unta. Begitulah Allah memelihara sedekahmu. Makanya nanti kata Nabi, orang yang bersedekah sebutir kurma nanti bertemu dengan kurmanya sudah menjadi gunung kurma, sudah menjadi bukit kurma. Itu kalau sedekah sebutir kurma. Bagaimana hari ini kita yang bersedekah habis-habisan? Jadi begitulah Allah memelihara sedekah kita. Oleh karena itu, agar sedekah kita itu diterima, menjadi pahala, menjadi pembela kita di hari kiamat, maka perlu belajar adab-adab bersedekah. Baik, apa saja adab yang perlu kita pelihara Bapak Ibu? Yang pertama yaitu al-ikhlas lillahi ta'ala. Yang paling utama adalah kalau bersedekah, maka ikhlaskan benar-benar hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedekah itu tidak boleh ada sedikit pun pengharapan di luar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beri sedekah itu benar-benar hanya untuk Allah, berharap dari Allah. Begitu terseleweng sedikit niat kita, mulai kita mengharap puji dari orang yang kita beri sedekah, maka nanti sedekah itu tak dapat lagi dari Allah. Begitu kita berharap balas dari orang yang kita beri, maka Allah pun tak lagi memberi. Salah satu kesalahan kita dalam membuat kebaikan apa Pak? Salah satu kesalahan kita ketika berbuat baik, kita sering melakukan kebaikan bukan karena Allah, tapi kita ingin dibalas kebaikan itu oleh orang yang kita berbuat baik. Nah, ketika ada perasaan ingin dibalas oleh selain Allah, di situ Allah tidak mau beri. Ya, contohnya ada model orang kasih sedekah Pak, untuk orang miskin, kan? Tapi dari awal ketika dia bersedekah, dia meminta kepada si miskin untuk mendoakan dirinya. Ini tidak murni karena Allah. Kan sering kadang-kadang kita ni, kadang-kadang waktu beri sedekah tu nyempat nak sedekah baca nak berdoa kelum hanya kalinya mudah-mudahan berkena. Rupanya main judi Pak, sedekah. Jadi kasih sedekah tapi minta doa sama orang miskin. Doakan saya ya, biar saya lulus, biar saya begini. Itu meminta balasan dari si miskin walaupun dengan doa. Menunjukkan apa? Kita ini belum murni melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sudah sedekah itu sudah, ini untuk Allah. Allah yang suruh untuk beri ke fakir dan miskin. Kan Allah yang mengatakan bahwa di dalam harta kita itu ada
hakum ma'lum, ada hak orang-orang yang telah ditentukan, lisaili wal mahrum, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Itu ada hak. Kita ini kan diberi harta oleh Allah, sebenarnya kan bukan semua milik kita. Di situ ada hak fakir, miskin, ada hak anak yatim, ada hak janda. Cuma Allah menitip ke kita, lalu kemudian Allah menguji kita, kita mensyukuri nikmat itu atau tidak. Hak-hak fakir miskin itu Pak dipotong oleh Allah, dititip ke orang kaya. Makanya ketika Allah mengatakan tentang masalah sedekah, Allah selalu menitipkan kalimat. Jadi Allah selipkan kalimat wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah apa yang ku beri kepadamu. Jadi bukan engkau yang mengusahakannya, aku yang memberi. Lalu kemudian Allah ingin memberitahu bahwa di dalam hartamu yang ku beri itu ada hak mereka, disuruh kembalikan. Ketika kita menyadari ini, maka ketika kita memberi ke fakir miskin, kita tidak merasa tersanjung, karena kita mengembalikan hak mereka. Dalam satu kampung itu yang PNS, mungkin satu kampung ada 100 kakak, yang PNS itu ada sekitar 10 orang misalnya. Sedangkan 10 orang ada 50%. Sedangkan 50% lain itu bukan PNS. Dari yang 50% ada sekitar berapa puluh kakak si miskin. Itu sebenarnya orang kaya yang tinggal di kampung itu. Itu dititipkan harta si miskin. Dititipkan harta si miskin. Jadi jangan merasa waktu memberi itu, jangan merasa ini harta yang kami cari ya. Bukan, harta yang Allah beri, disuruh kembalikan ke fakir miskin. Oleh karena itu ketika kita kembali, jangan merasa bahwa kitalah yang mencari, kita yang memberi. Tidak. Kita hanya disuruh mengembalikan yang bukan milik kita. Nah, yang wajibnya apa? Dalam zakat. Yang sunnahnya ya sedekah sunnah. Nah, oleh karena itu, agar sedekah itu menjadi pahala, ketika kita memberi, berilah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak terganggu hati ini. Karena kan kalau kita beri Pak, syaitan tetap mengganggu. Syaitan akan membuat rasa seakan-akan kita ini yang sedang di atas, lalu kita sedang menolong dia. Dia membutuhkan pertolongan kita. Kalau tidak ada kita, dia itu bukan siapa-siapa. Seandainya bukan kita tolong, mungkin dia itu tidak sanggup begini, tidak sanggup begitu. Perasaan itu main, dan itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Jadi bagaimana caranya agar perasaan kita tetap terjaga? Setelah memberi, segera lupakan. Setelah memberi, segera lupakan. Ini ada orang Pak mengingat-ingat sedekahnya terus-terusan. Berarti dia masih terus diganggu oleh syaitan dalam urusan sedekahnya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang pertama, yaitu hendaknya kalau memberi benar-benar karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak akan suruh orang untuk beribadah kepadanya kecuali bagi mukhlishina lahuddin, hanya yang betul-betul mukhlis, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.